Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Suara Dokter Hewan. Selamat bergabung di podcast Suara Dokter Hewan. Sehat hewanku, sehat Indonesiaku. Podcast kali ini kita akan membahas lebih rinci dan detail, berdiskusi lebih panjang dan berbincang-bincang santai terkait dengan tema ayam dan telur. Karena sektor perunggasan ini amat seksi dan menarik semua kalangan pihak yang berhubungan dengan perunggasan, sehingga tema tersebut menjadi suatu hal yang amat sangat penting untuk kita menghadirkan narasumber juga yang spektakuler. Dan berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini, dan berbahagia sekali pada kesempatan podcast kali ini kita telah hadir tamu yang amat sangat pakar di dalam masalah perunggasan. Yang pertama adalah Insinyur Ahmad Dawami. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas atau GPPU. Assalamualaikum Pak Haji, mudah-mudahan sehat walafiat, selalu semangat, optimis, maju terus pantang mundur. Kemudian tamu saya yang kedua juga ada Dr. Hewan Eri Setiawan. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia atau ADHPI. Selamat siang, selamat bergabung di acara podcast. Terima kasih. Dan pada saat ini kita sama-sama mengetahui seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat kita, sering muncul hoax-hoax atau suatu hal yang tidak pada tempatnya terkait dengan isu-isu yang beredar di masyarakat. Nah, nanti kita akan lebih jauh membicarakan, berbincang-bincang terkait dengan hal itu. Namun di sesi awal kita akan mencoba lebih dalam mengerti terkait dengan apa itu GPPU dan apa itu ADHPI, karena dua hal ini yang pertama kali harus kita pahami sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh terkait dengan dinamika perunggasan yang ada di Indonesia. Dari yang pertama dulu saya ingin mendapatkan penjelasan lebih rinci terkait dengan apa itu GPPU. Pak Haji Dawami, monggo waktu dan tempat kami persilakan biar sahabat Suara Dokter Hewan lebih mengerti apa itu GPPU. Pak Haji, silakan Pak Haji. Oke, terima kasih. GPPU itu singkatan dari Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas. Jadi sebenarnya ini sudah 54 tahun, 55 tahun yang lalu. Sudah lama banget. Sudah lama banget. Karena pada saat itu kita ini konsumsi ayam di Indonesia itu masih sedikit. Terus akhirnya banyak sekali para individu-individu itu yang impor ayam hias dulu dari berbagai negara. Lama-lama diaktifkan untuk menjadi produksi. Nah, akhirnya kita membentuk satu asosiasi di tahun 1970 itu. Asosiasi ini tujuannya bagaimana memfasilitasi supaya ketersediaan ayam melalui bibit ayam ini bisa berkembang di Indonesia. Maka kita namakan dengan Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia. Tapi unggas dalam hal ini dibatasi untuk unggas ayam ras lah. Bukan termasuk ayam kampung, ayam bukan bebek ya, tapi khusus ayam ras untuk broiler dan petelur, ayam daging dan ayam petelur. Oke, berarti gabungan dari berbagai macam perusahaan ya. Betul. Dan itu menjadi satu kesatuan namanya di GPPU. Betul. Di organisasi GPPU. Baik, ini menjadi satu hal yang sama-sama harus kita pahami, sahabat Suara Dokter Hewan, karena kalau kita melihat dinamika sekarang, kita melihat banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang bergerak di perunggasan, dan untuk pembibitan tadi sudah dijelaskan memang ada gabungan perusahaannya. Nah, yang tidak kalah penting lagi yang kedua terkait dengan Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan. Ternyata ada loh dokter hewan yang fokus ke perunggasan, jadi tidak menangani kucing, tidak menangani anjing, tapi fokus di perunggasan. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya silakan Mas Edi terkait dengan ADHPI itu sendiri. Apa sih ADHPI itu? Ya, Mas Eko, ini berarti gara-gara GPPU apa gara-gara Pak Dawami ini awalnya ADHPI ya, bisa betul. ada. Jadi kalau ADHPI itu Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan ya. Dia itu baru umurnya itu 2005. Bulan Oktober tanggal 15. Itu lahirnya ADHPI waktu itu di Jogja. Kelihatannya pemicunya itu ya karena rame kasus masalah AI di tahun 2003-2004. AI itu avian influenza. avian influenza. Ya, jadi flu burung Flu mungkin burung, kalau ya. teman-teman masyarakat mengenalnya ya. Itu jadi dokter hewan yang bergerak di industri di bidang perunggasan itu aktif, terus sering kumpul. Nah, akhirnya di bulan Oktober 2005 itu terbentuklah
Asosiasi Dokter Hewan Oh, Perunggasan. Tapi iya, sebenarnya iya. kalau tadi dibilang Unggas GPPU itu sudah ada di jauh sebelumnya 54 tahun ya, 54 Pak Haji tahun. ya. Nah, itu ada dokter hewan kan PDHI secara umum karena memang ADHPI ini di bawah PDHI. Jadi kalau istilahnya kita ada UPNT, Unit Peminatan Non Teritori. Itu adalah organisasi Di bawah PDHI. di bawah PDHI yang memang memiliki minat, dokter hewan yang memiliki minat dan menekuni bidang perunggasan. Iya. Jadi itu Cukup ADHPI. ini ya, kalau melihat dari speknya juga artinya luas cakupannya ya, tidak cuma di pembibitan saja, tetapi di pemeliharaan ayam di masyarakat. Rada di mirip monitor. seperti penjelasan Pak Dawami Iya, tadi iya, ya, karena memang dominasi banyak ini di industri ayam ras. Jadi kita dokter hewan yang bergerak di ADHPI memang dominannya banyaknya masuk menggeluti dokter Unggas. unggas Ya, ini ras menarik gitu. sih karena kalau kita melihat dari sisi pembibitan masyarakat umum ya mungkin di antara dari beberapa sahabat suara dokter hewan kurang begitu paham ini Pak Haji, bagaimana kok ada pembibitan terus kemudian ada yang dipelihara di kandang-kandang yang ada di seputaran kandang rakyat. Ini sebenarnya dari bibit sendiri apakah memang berbeda dengan ayam yang kita pelihara di masyarakat Pak Haji barangkali? Ya, kita harus menyadari diri bahwa protein atau konsumsi daging dari hewan itu sangat berperan untuk masyarakat. Kenapa sampai sekarang itu kita tidak pernah mengira bahwa sekarang ini produksi dalam 1 tahun ayam broiler lokal Indonesia, ya bukan lokal, ayam broiler di Indonesia itu lebih dari 4,5 miliar kilo. Wah, 4,5 miliar. Dalam 1 tahun. Kamu bisa bayangkan 4,5 miliar kilo. Dan telur itu produksinya, telur yang dihasilkan oleh pembibitan sampai ke ayam petelur itu tidak kurang dari 14.000 ton satu hari. Satu hari loh. 14.000 ton per hari. Per hari, tidak main-main itu gitu loh. Itu memang semua untuk masyarakat Indonesia khususnya. Nanti kalau ada suatu saat kita mungkin bisa ekspor. Nah, karena memang sekarang sudah ekspor sudah mulai. Nah, pembibitan itu sendiri kalau pertanyaan demikian bahwa beda. Jadi memang pembibitan yang kita di bawah GPPU itu terdiri dari 2 jenis ayam. Satu ayam yang khusus dipelihara nantinya akan menjadi ayam pedaging, satunya lagi ayam yang khusus dipelihara nanti akan menjadi ayam yang bertelur. Nah, ayam pedaging itu memang diseleksi genetiknya sehingga dia akan tumbuh dengan cukup cepat ya tumbuh, dan ayam petelur pun juga akan diseleksi demikian rupa sehingga dalam 1 tahun itu telur bisa sampai ratusan butir per ekor ayam. Per 1 ekor ayam. Ya, per sampai 1 ekor ratusan ya, butir gitu ya. ya. Jadi itu memang sengaja dibuat untuk produksi untuk konsumsi manusia. Nah, di situ sebenarnya bedanya dengan kalau ayam lokal kita, ayam kampung atau itu kan memang ya dipelihara di penduduk-penduduk biasa yang tidak sengaja diindustrikan. Kalau ini memang ini industri. Ya, memang menarik ya karena sedemikian besar industri ini dan jumlahnya pun juga luar biasa. Saya juga terus terang baru paham Pak Ji, ternyata 14.000 ton itu per hari. Per hari Dan telur. luar biasa. Padahal 1 kilo kan kira-kira berapa butir tuh ya? 16. Ya 16-17 bisa dikalikan. Luar biasa. Masyarakat Indonesia sekarang penduduk kita ada 285 180-an mungkin ya. juta penduduk. Nah, Diperkalikan. ini yang menarik Pak Haji. Kalau melihat dari kondisi bisnis perunggasan yang luar biasa besar, tentunya kita juga ingin unggas itu sehat, Oh, iya. kemudian tumbuh maksimal. Nah, peran ADHPI seperti apa untuk mengawal agar ayam-ayam yang tersuplai ke masyarakat yang sedemikian besar ini dengan kondisi yang prima? Silakan. Mas Haji. Ya, jadi memang sebenarnya esensi dari tadi yang saya jelaskan UPNT itu tadi ya di bawah PDHI. Jadi ADHPI sebagai UPNT PDHI ini memang mungkin gampangannya think tank-nya PDHI dari kumpulan dokter hewan yang memang menekuni, menggeluti dan berminat ke perunggasan. Fokus Tentu ke saja teman-teman kolega di ADHPI ini teman-teman yang memang spesialis begitu atau memang punya minat minimal ya ke masalah perunggasan. Jadi kami di ADHPI itu rutin dan memiliki forum begitu untuk
sharing ilmu, pengalaman, pengetahuan yang tadi disampaikan Pak Dawami, karena memang kita itu yang namanya dokter hewan ya, kami kan memang berkewajiban untuk mengawal masalah kesehatannya, sehingga kita juga dokter hewan perunggasan ini dituntut untuk benar-benar menguasai, mengetahui seluk-beluk unggas, apalagi perkembangan unggas dan perbedaan-perbedaan unggas seperti yang disampaikan Pak Dawami ini, yang khusus untuk pedaging, petelur, kemudian jenisnya yang memang secara propose ini untuk jenis petelur dan perkembangan silang menyilang dari ilmu genetika itu, sehingga Ya, terseleksi. salut lah dengan ADHPI itu, karena konsentrasi di unggas. Kita tidak pernah mengira bahwa perunggasan di Indonesia ini itu turnovernya dalam 1 tahun tidak kurang dari 600 triliun. Luar biasa. 600 triliun per tahun ya? Per tahun 600 triliun. Nah ini memang, dan unggas yang kita sediakan ini sebenarnya itu bisa dikatakan 98% atau 98% lah, itu betul-betul sudah dikembangbiakkan di Indonesia. Dan betul-betul sudah menyerap tenaga kerja Indonesia. Memang ada beberapa yang masih import, terutama grandparent-nya masih import. Kemudian bahan baku seperti soybean. Soybean meal. Tapi ya itulah makanya harus, dan ini merupakan produk yang alternatif yang paling murah dibanding sama protein hewani yang lain kan gitu. Nah, makanya wajar kalau Mas Eri ini berkonsentrasi di perunggasan itu harus itu, karena harus dikembangkan, jangan sampai kita sepakat Pak Haji. Iya, itu kan kembangannya macam-macam itu di bawah. Iya, betul. Dan kalau kita melihat ya perkembangan yang tadi putaran 600 triliun itu bukan nominal yang kecil. Tentunya peran GPPU dalam hal ini juga termasuk salah satunya untuk bagaimana mengawal perkembangan perusahaan ya Pak Haji. Iya, jadi GPPU sampai bercandanya begini. Kalau nggak ada bibit, mana ada perusahaan makanan ternak, mana ada perusahaan obat-obatan, mana ada perusahaan peternak-peternak yang lain, import aja barangnya dari luar kan itu. Betul. Nah ini bibit ini utama. Jadi kalau bibitnya kebanyakan juga nggak bagus, kekurangan juga tidak bagus kan gitu. Dan kualitas bibit ini yang harus dijaga. Nah penting ini kualitas bibit ya. Oh iya. Kalau boleh tahu bibitnya diambil pasti dari luar negeri ya Pak Haji? Oh iya, sementara dari luar negeri. Ya. Itu dari mana aja Pak Haji? Dari Eropa dan dari Amerika. Ya, ada juga yang mereka sudah punya cabang di Australia. Iya. Terus kemudian dipelihara di Indonesia untuk dikembangbiakkan. Nah, yang diimport di sini namanya grandparent stock. Grandparent stock. Ya, jadi itu bibit nenek lah kalau istilahnya neneknya. Mbah-mbahnya ya. Mbah-mbahnya itu diimport, masih dalam bentuk anak ayam. Itu nanti kalau sudah punya jatah sendiri, jodoh sendiri-sendiri. Setelah besar dijodohkan, nanti dia akan bertelur di Indonesia, ditetaskan telurnya akan menjadi bibit induk, bibit bapak ibunya. Iya, bapak ibunya. Dari bapak ibunya dikawin lagi jadi anaknya. Nah, anaknya ini yang disebarkan ke peternak-peternak itu. Jodohnya harus khusus itu. Nggak boleh ketuker. Iya. Memang sudah dijodohkan dari sananya. Oh, nanti ini ini jodohnya cuma kelebihannya memang beda sedikit. Jadi kalau nenek nggak bisa kawin dengan bapak ibu ya? Ya bisa juga, tapi nanti hasilnya tidak optimal gitu. Nenek ya nenek gitu. Ya gitu loh. Nah jadi luar biasa ya sahabat Suara Dokter Hewan, kita bisa mendapatkan informasi yang banyak terkait bagaimana perunggasan di Indonesia berkembang. Nah, selain dari perkembangan yang luar biasa tadi, ternyata nih Pak Haji, kalau kita lihat respon di masyarakat menyikapi hoax-hoax yang beredar, menyikapi sesuatu hal yang tidak seharusnya dipahami sebagaimana yang seharusnya begitu. Misalnya salah satu contoh kasus Pak Haji, karena dilihat dari perkembangan daging yang jumlahnya juga semakin besar, bisnis ayam pedaging tadi kan langsung tumbuhnya lebih cepat, mungkin dari anak ke induknya ke tadi bapak ibunya ada seleksi genetik, terus tadi sampai informasinya memang pertumbuhannya cepat banget di ayam pedaging. Ada yang menyampaikan itu disuntik hormon. Nah, hormon kalau kita lihat orang yang fitness itu kan diinjeksi steroid dan sebagainya. Nah, ini menyikapi hal itu sehubungan dengan bagaimana proses pembibitan tadi sudah diseleksi seperti apa Pak Haji untuk bisa menjelaskan ke masyarakat Pak Haji. Jadi begini, di buyutnya ayam, bukan nenek lagi, buyut
terus Kakek buyut. Ya kakek buyut masih buyutnya lagi. Ya itu namanya pure line. Nah, Pure line. Ya itu diseleksi. Ada 16 ekor, 16 jenis 16 grup yang dijadikan menjadi 8 grup. Satu jodoh, tapi ini satu jodohnya sebagai contoh ya. Nah, itu semua masing-masing mempunyai kelebihan. Ini kelebihannya tahan terhadap penyakit, ini kelebihannya pertumbuhannya cepat, ini kelebihannya kakinya kuat, semua. Ya itu diseleksi. Itulah diseleksi demikian rupa terus dengan penelitian-penelitian dokter-dokter yang ada di Amerika dan di Eropa sampai menjadi nenek yang mumpuni kisahnya gitu loh. Tapi semua punya persyaratan. Iya. Kalau ini nanti dibawa ke Indonesia harus diberi makanan ternak yang sesuai dengan kemampuan optimal daripada genetik tadi. Jadi tidak benar sama sekali ada hormon karena diberikan kemampuan, diberikan makanan ternak yang sesuai dengan kebutuhan genetik supaya tumbuh. Saya kasih contoh. Ada anak kembar ya dari seorang bapak ibu yang waktu lahir tingginya sama, beratnya sama. Ya, punya genetik yang bagus. Tapi yang anak kembar yang si A dikasih makanan ala kadarnya. Anak kembar yang si B dikasih makanan sesuai dengan kemampuan genetiknya. Saya jamin pasti pertumbuhannya berbeda. Kecerdasannya juga berbeda, kan gitu kan. Nah, disitulah sebenarnya fungsi daripada kenapa bisa ayam ini begitu cepat tumbuh tapi tetap sesuai dengan kaidah gizi yang ada di dalam itu tanpa ada suntikan hormon, apalagi hormon itu mahalnya minta ampun. Untuk apa? Gitu loh, ini untuk konsumsi masyarakat gitu ya. Jadi tidak benar tuh hoax-hoax seperti itu. Memang itu sudah lama sekali dan tidak pernah hilang. Iya. Tumbuh lagi terus kadang-kadang sampai bosan aku. tapi mau apa lagi ya toh? Iya. Oke, baik, memang dari informasi yang disampaikan tadi memang tidak betul ya, tidak betul diinjeksi hormon. Ini harus menjadi catatan penting bagi sahabat Suara Dokter Hewan. Sudah dijelaskan secara rinci bagaimana perkembangan genetik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, tentunya pada saat ayam berkembang dengan lebih cepat dibandingkan dengan yang normal, tentunya ada resiko-resiko kesehatan. Nah, sejauh ini bagaimana Mas Edi untuk meminimalisir dengan perkembangan yang cepat dihubungkan dengan strategi-strategi pemeliharaan yang mendukung agar betul-betul potensi genetiknya itu maksimal gitu. Tadi yang utama sudah dijawab sama Pak Dawami, pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi. Nah, itu harus standar. Itu tadi saya kepikiran contohnya itu kalau nggak kembar itu keluarga kakak adik itu seperti saya Pak. Itu adik saya paling gede, kakak saya paling kecil. Mungkin zaman dulu kakak saya itu gizinya maksudnya. Nah itu pertama nutrisi ya. Terus kemudian itu harus terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ayam. Maksudnya perkembangan dari genetik. Kemudian masalah pengobatan lah ya. Pengobatan itu maksudnya adalah vaksinasi. Karena kita tahu di Indonesia ini kan tantangannya besar untuk penyakit-penyakit termasuk virus yang saya tadi sebut lahirnya ADHPI ini juga dilatar belakangi masalah kasus flu burung pertama di Indonesia. Itu juga contoh perkembangan penyakit yang memang terus berkembang. Kalau istilah menterengnya emerging disease itu terus berkembang secara umum termasuk di Unggas. AI yang masih terus berkembang. ND itu Newcastle disease. Kalau teman-teman sahabat dokter hewan mungkin kenal tetelo. Nah, itu pun juga dari zaman Belanda itu sudah ada. Bahkan sekarang ini di Asia khususnya itu juga mengalami perkembangan dari genotip 2 ke genotip 7. Terus penyakit-penyakit virus yang lain itu juga mengalami perkembangan. Nah, ADHPI ini juga menggeluti itu, menekuni itu sehingga kita ini mengawal perkembangan dari populasi ayam ras yang ada di Indonesia ini. Nutrisi dipelajari, imunologi, vaksin, penyakit. Vaksin juga ya Mas Edi ya, kayak manusia juga ya, Iya, divaksin itu gitu ya. Itu. Harus standar dan mengikuti perkembangan emerging disease itu tadi. Itu yang harus diperhatikan. Jadi berbeda penyakit, berbeda vaksinnya. Kalau vaksin prinsipnya demikian. Memang secara umum biosecurity dan manajemen ya. Terus yang berikutnya lagi perkandangan, sistem pemeliharaan perkandangan. Indonesia ini perunggasan itu juga
luar biasa perkembangan sistem pemeliharaannya. Perkandangan yang mungkin kalau zaman saya pertama masuk ke dunia perunggasan itu terpukau gitu, melihat kandang close house atau kandang tertutup itu. Tapi sekarang udah menjadi hal yang biasa dan itu bisa meningkatkan produktivitas dan lebih mudah mengontrol kesehatan unggas. Itu contoh-contoh yang berkembang di perunggasan. Maju sebenarnya. Luar biasa ya. Saya tambahin ya. Boleh silakan Pak Haji. Paling enak itu memberi contoh kepada manusia. Tadi kan sampean ngomong sama dengan di manusia. Betul. Vaksin ada. Ya. Perkandangan itu kan sebenarnya ada istilah keserawan, kesejahteraan hewan. Jadi intinya hewan pun itu juga perlu diberikan fasilitas supaya dia itu bisa nyaman di tempat yang aman dan sejahtera. Luar biasa sejahtera. Sama dengan manusia juga. Kalau kita nih hidup pada lingkungan yang mungkin kotor, ya mungkin sirkulasi udara kurang bagus, saya jamin pertumbuhannya juga tidak akan bagus. Ya, tapi kalau kita ada AC-nya gini kan enak. Coba ini AC dimatikan, apa enggak sumuk akhirnya ngamuk atau di sini kan gitu ya, nggak sauna kan misalkan ya. Nah ini ayam juga mirip lah seperti itu. Makanya saya kan pernah ngomong sama anak saya waktu punya anak jadi cucu saya. Anakmu itu anggap saja anak ayam. Harus dipelihara sebaik mungkin dengan gizi yang bagus supaya nanti pertumbuhannya itu jadi kuat gitu loh. Jadi kuat supaya nanti setelah dia mulai dewasa itu tidak gampang sakit gitu loh. Iya. Gitu. Luar biasa ya. Jadi kalau melihat ya, mungkin sahabat Suara Dokter Hewan ada yang baru ngerti mungkin. Ternyata ketika kita makan di satu resto tertentu ya, ketika kita makan ayam, kita makan telur, kita nggak pernah ngerti ternyata di balik itu semua ada nutrisinya, ada genetiknya, ada obatnya. Dan ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita pahami dan kita mengerti agar kita juga tidak selalu termakan oleh hoax-hoax yang beredar di luar. Nah, ada hoax lagi nih terkait dengan telur. Nah, telur itu kalau kita melihat ada isu telur palsu yang bisa menyebabkan kanker lah, bisa menyebabkan justru malah keracunan dan sebagainya. Nah, telur palsu itu seberapa jauh mungkin dari GPPU atau ADHPI menyikapi terhadap hoax-hoax yang beredar? Ya, kalau saya dulu ya Mas ya. Boleh, silakan Pak Haji. Jadi Allah itu atau Tuhan itu memang pasti paling sempurna lah ya. Jadi kalau toh nanti akan ada telur palsu, akan ada di sini saya belum pernah lihat secara langsung. Tapi yang saya tahu bahwa yang saya lihat langsung telur palsu ada di daerah daerah utara. Tapi itu telur plastik. Jadi plastik kayak untuk mainan itu loh telur plastik. Oh itu yang saya cari itu telur plastik ya. Satu. Ada juga telur yang mirip telur, tapi itu bahannya dari resin atau iki apa jenenge? Plafon ini Pak. Gipsum. Oh, gipsum. Ya memang dikasih gizi tapi tidak akan mungkin sempurna gizinya dan pasti berbeda. Dan itu hanya akal-akalan orang aja tapi yang jelas saya pernah makan juga daging maupun ayam palsu. Yaitu di restoran India vegetarian. Ada persis ayam. Rasanya juga persis ayam gitu loh, tapi saya tahu bahwa itu tepung. Dan gizinya pasti tidak sama kan gitu kan. Di daerah Menteng itu ada itu. Saya pernah makan itu. Bahkan saya ordernya itu daging babi. Padahal saya Muslim. Wah, babi karena bakar. Imitasi Ya, jadi karena imitasi semua tidak ada minyaknya, minyaknya pun minyak tidak yang mengandung hewani gitu loh. Makan jadi bisa merasakan daging babi kayak gitu tapi kayak tepungan rasanya gitu loh. Karena memang buatan. Jadi saya rasa itu ya orang cari konten juga bisa gitu. Bisa jadi ada pandangan lain nggak Mas? Jadi ya itu tadi ya, saya tadi bilang itu telur yang saya cari plastik gitu ya. Itu karena dulu saya pernah di breeding ya. Jadi dulu itu ada salah satu tips cara untuk melatih ayam mengenali nes itu. Cari telur-telur plastik itu. Kalau itu kan emang bener-bener telur palsu, imitasi, emang difungsikan buat ngajari, melatih, mengenalkan ini nes supaya dia ke sana gitu. Kalau dalam konteks itu kan nggak ada masalah. Saya juga pernah itu tadi Pak Dawami cerita di vegetarian gitu. Itu biasanya pakai jamur. Di Jogja jamuran itu juga jamur itu dipakai buat bahan imitasi daging kan. Tapi itu jamur sebenarnya yang biasanya agak deket sama jamur. Artinya telur palsu yang dimaksud itu memang palsu diniatkan karena memang ini untuk
mengakomodir orang-orang vegetarian yang ingin makan daging ataupun mungkin telur, saya nggak tahu vegetarian masih makan telur apa enggak, Masih, kalau supaya bisa makan daging dan telur seolah-olah, tapi itu sebenarnya bukan daging dan telur. Kalau seperti itu kan sebenarnya nggak ada masalah gitu. Iya, Konteks yang dikhawatirkan itu kan telur beneran yang kemudian itu kecurangan pedagang untuk menjual telur yang diakui itu telur padahal enggak. Dan dulu pernah memang itu terjadi, tapi setelah ditelusuri oleh Ditkes Mafet waktu itu, kita juga sempat ikut mengawal dan dimintai masukannya begitu dari ADHPI. Kita bilang nggak ada gitu. Jadi setelah dicek pun bukan. Nah, terima kasih atas tambahan informasinya. Kalau melihat dari hal seperti itu, tentunya salah satunya peran dari dokter hewan juga ikut mengawal ya terkait dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Nah, tentunya telur yang kita harapkan adalah telur yang mempunyai protein yang tinggi, mempunyai nilai gizi yang tinggi, dan itu juga disupport dari tadi pembibitan tadi dari induk yang juga sehat dan tentunya tumbuh dengan optimal. Nah, untuk memenuhi protein hewani, negara kita di Indonesia ini kasus stunting ya itu masih cukup tinggi, dan itu menjadi satu PR buat pemerintah kita terutama. Itu bisa menjadi satu PR pemerintah kita untuk bagaimana mengoptimalkan kandungan protein dari protein hewani terutama daging dan telur. Nah, peran profesi dokter hewan terkait dengan bagaimana upaya meningkatkan konsumsi protein hewani sejauh mana dari ADHPI, Mas Eri? Ya, jelas basicnya ya, seperti tadi di awal saya sampaikan. ADHPI ini lahir gara-gara Pak Dawam ini, gara-gara GBPU, artinya mengawal memang ya, mengawal kesehatan dari unggas-unggas yang ada di Indonesia, otomatis produktivitas juga, karena itu terkait dan melekat antara kesehatan dan produktivitas. Nah, berikutnya, dan ini juga yang nggak kalah penting dan sebenarnya otomatis, itu masalah keamanan pangan dari kedua hal ini. Makanya secara regulasi pun di perunggasan contohnya, di rumah potong itu, kemudian juga di peternakan ayam petelur, itu kan juga ada secara regulasi ada nomor kontrol veteriner yang memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa di sana hasil produknya daging di rumah potong maupun telur di peternakan ayam petelur itu dikawal dan terkontrol gitu. Jadi itu memberikan rasa aman bagi masyarakat, menjamin pemenuhan kebutuhan 280-an populasi juta masyarakat Indonesia supaya produktivitas tadi yang disampaikan Pak Dawami itu benar-benar bisa tercapai. 4 miliar lebih kilo daging, kemudian telur sampai per hari 14.000 ton. Nah, itu supaya dipastikan tercapai, dan ini masalah distribusi tinggal. Artinya distribusi di Indonesia ini agar tingkat konsumsinya bisa merata. Nah, itu yang menjadi tantangan. Kalau melihat statistik, lah ini nggak tahu Pak Dawami mestinya punya data yang lebih up to date ya. Kalau seperti saya pakai data 2003 misalnya yang saya ingat, itu masih berapa? 7,5 kilo daging, telur 7 kilo per kapita per tahun. Tapi Pak Dawami mungkin GPPU punya data yang lebih update untuk itu. Tapi secara umum Indonesia ini masih di bawah gitu kalau dibandingkan negara-negara lain. Jadi makanya masih ada ruang untuk kita bisa mengimprove. Saya pikir masalah distribusi ke daerah-daerah di Indonesia yang lebih merata itu juga menjadi penting. Iya, sepertinya kurang lengkap kalau kita belum mendengarkan apa pendapat Pak Dawami terkait dengan konsumsi protein hewani dihubungkan dengan semakin banyaknya ya perusahaan-perusahaan yang tergabung mungkin di GPPU, Pak Dawami. Iya, jadi saya mengacu pada undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah nomor 18 tahun 2012. Di situ dikatakan bahwa salah satu pasalnya, pemerintah wajib menyediakan pangan untuk rakyat Indonesia yang berkualitas dan terjangkau. Nah, terjangkau itu artinya apa? Terjangkau itu seperti yang Mas Eri sampaikan, terjangkau distribusinya kemana-mana, dan juga terjangkau harganya. Kalau terlalu mahal juga orang akhirnya jadi ragu. Saya kasih contoh, Indonesia ini antik.
satu income keluarga di Indonesia itu ternyata yang digunakan, misalkan satu keluarga ya dapat income misalkan sekian juta, setiap bulan itu yang digunakan untuk konsumsi protein itu cuma 5%. 5%. Tapi yang untuk rokok 12%. Wah, jadi 2 kali lipat lebih ya Pak Ji. 5 Betul, sama apalagi nih rokok kayak sedotan pakai apa tadi yang siapa yang Vape, vape. vape itu kan mahal juga gitu loh. Iya. Kesadaran gizi itu yang kadang-kadang perlu gitu. Nah, dari sinilah maka sekarang ini kita ini harus berlomba-lomba memberikan edukasi kepada masyarakat supaya pentingnya gizi itu tidak main-main. Karena generasi kita jangan dipertahankan generasi seperti sekarang terus, harus makin pinter. Iya. Kalau generasi seperti sekarang terus ya nanti dipeluk-peluk sama ahli politik kan gitu kan katanya lo ya. Melenceng sedikit enggak apa-apa kan ya itu ya kan. Itu faktanya demikian. Nah, inilah yang kadang-kadang perlu kita antisipasi atau sikapi bersama bahwa sekarang ini kalau secara hitungan Desk Review itu sekarang konsumsi kita adalah 14 kg per kapita per tahun. Ya. Dan itu 14 kg pun itu broiler dalam bentuk karkas. Oh, karkas ya. Saya pernah seminar yang ngasih seminar orang Amerika. Dia menceritakan dunia tentang konsumsi daging. Saya tanya, itu daging apa karkas? Oh iya. Nggak bisa jawab deh, nggak bisa jawab. Akhirnya saya ngomong sama Pak Dirjen pada saat itu, Pak Dirjen Ketut, ayo kita sepakati aja lah. Ini karkas, memang faktanya secara kalkulasi itu karkas sementara itu. Jadi bedanya apa ini Pak Ji? Kalau awam ya, kita sebagai masyarakat umum, barangkali juga sahabat Suara Darat juga paham nih bedanya daging sama karkas. Oh iya. Yang kita makan ya kayak kita makan. Mungkin Karkas itu adalah ayam yang disembelih, ya. dihilangkan kepala dan lehernya, kaki cekernya dihilangkan, jeruan diambil, darah tidak ada, sama bulu diambil, tidak ada. Karkas. Itu namanya karkas. Siap. Tapi kalau daging itu sudah diseseti, sudah di boneless, jadi tanpa tulang. Jadi karkas itu ayam pakai tulang. Oh, jadi kalau itu 14 kilo iya. per kapita, itu berarti sebenarnya kita itu masih dengan hitungannya dengan tulangnya. Jadi mungkin kita dianggap harimau makan tulang. Mungkin. Gitu. Untuk bukan jin. Makan tulang juga ya. Tulang juga. Nah, itu. Tapi memang orang Indonesia gitu lebih senang kalau makan paha. Ayo, mau suka daging enak, pegang ada pahanya kan. Sampai kadang-kadang ujungnya tulang itu dikeremus toh. Oh, iya. Kayak itu yang enak kan gitu kan. Iya. Jadi memang kalau melihat dari kebutuhan konsumsi yang ada di Indonesia masih 14 kilo ya, belum sebagaimana di negara sebelah ya. Target pemerintah itu nantinya itu sampai tahun 2028 sampai tahun 2030 itu sampai 18 sampai 9 sampai 20 kilo. Ya. Masih kalah sama Malaysia itu. Masih jauh, kalahnya jauh. Ya. Data yang saya sebutkan tadi itu Malaysia itu udah 30 lebih. Ya, Waktu pada saat itu 30 lebih, sekarang udah hampir 40 lebih. Nah, mudah-mudahan dengan peran GPPU dan juga ADHPI kita bisa lebih baik mengarah ke Malaysia 30 kilo per kapita. Amin. Oke. Itu kesadaran masyarakat itu. Ya, biar sehingga pintar-pintar kata Pak Dawan. Iya. Betul. Sama Sepakat. nggak ada ranting stunting. nah, itu harapan kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan wawasan kepada seluruh sahabat Suara Dewan sehingga kita tidak ragu-ragu lagi untuk mengkonsumsi ayam, mengkonsumsi telur ya, karena itu protein yang relatif murah dan masih banyak dibutuhkan oleh warga masyarakat kita. Karena 14 kilo dibandingkan 30 kilo di Malaysia, terpautnya gapnya masih terlalu jauh. Padahal Malaysia itu lebih sempit. Mungkin penduduknya juga lebih kecil. Nah, itu yang menjadi satu hal yang kita mendapatkan insight-insight baru, wawasan-wawasan baru. Ya. Baik, kebetulan ini ada yang follower IG kita, ada yang juga bertanya nih terkait dengan pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang kita obrolkan dan apa yang kita perbincangkan. Pertanyaan yang pertama dari follower IG kita bisa melihat, nah dari Instagram @saat_hari_cerah, Dok, duluan ayam atau telur nih? Nah, monggo ini. Boleh mungkin Pak Jedewa silakan. Duluan ayam atau telur nih? Ini mau dijawab serius atau dijawab? Jadi begini, memang ini perdebatan yang enggak ada habisnya ya, Pak. Pertanyaan yang bagus, saking bagusnya sampai susah menjawabnya kan gitu kan itu. Nah, jadi tapi supaya kita tahu ada dua pendapat. Telur ayam itu hanya bisa terbentuk di dalam tubuh ayam. Telur ayam terbentuk di tubuh ayam, oke. Ya. Masih masuk logika. Sehingga logikanya adalah ayam duluan. Baru ada, karena telur ayam itu akan terbentuk dalam tubuh ayam kok. Oh iya. Iya kan? Nah, karena apa?
ada ilmuwan dari Inggris yang mengatakan bahwa tahun 2010 yang lalu dia menemukan bahwa ada protein khusus namanya ovokledin 17 atau OC17. Ini penting untuk pertumbuhan cangkang telur. Nah, cangkang telur hanya bisa ditemukan di ovarium. Oh iya. Nah, ovarium tidak ada di dalam ayam. Oh iya. Sehingga kalau tidak ada ayamnya dari mana telurnya kan gitu kan? Iya. Ya itu iya, satu, iya. satu pendapat. Ada pendapat juga yang menurut teori evolusi. Oke. Ya, evolusi itu sebenarnya unggas atau ayam ini berdasarkan dari spesies dari beberapa unggas yang mutasi genetik. Sedangkan mutasi genetik itu ada di dalam telur. Iya, iya. Nah ini jadi terus bagaimana? Jadi kalau nggak akan ada ayam kalau nggak ada telurnya dulu itu kan gitu kan? Iya, iya. Nah sehingga di sini orang pendapat kalau dari teori evolusi ya pasti telur dulu karena ada terjadi mutasi genetik. Sehingga kalau secara molekuler itu adalah ayam dulu, tapi kalau secara evolusi adalah telur dulu. Iya, iya. Nah tapi kalau secara GPPU ayam dan telur ya ayam dulu. Oh iya, karena pembibitan dulu ya. Oh tidak, Oh, bukan, nanti ya? kalau pertanyaannya mana duluan telur sama ayam, ya saya pasti ngomong telur dulu. Telur dulu. Nah, tapi ya kualak-walik. Tergantung bagaimana menyebutnya. Nah, itu. Jadi Berarti ada 3 kan? Ada 3 mazhab nih. Iya, 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 iya. Ada tambahan informasi. Berarti kalau nggak? pertanyaannya begini ya ayam dulu, Pak. Oh iya, karena yang Iya. tertulis ayam dulu. makanya ya. kalau Iya, kalau iya, kalau iya, iya. pertanyaan Siap, mana siap, duluan telur sama ayam, saya akan jawab telur dulu. Tapi sebenarnya ada 2 kemungkinan tadi secara teori, Iya, secara apa, secara baik, penelitian baik, memang di situ ada yang teori molekuler, ada teori evolusi. Tergantung kita yang mana. Iya, bebas ya. Bebas, kita bebas, mau ambil yang bebas, mana ya. bebas. Ya baik. Ini pertanyaannya mudah-mudahan sudah terjawab. Saat hari cerah. Berikutnya ada satu lagi pertanyaan. Kalau kita melihat, terima kasih sudah memfollow kita juga. Pertanyaan yang kedua, ini adalah pertanyaan yang berhubungan dengan masih dalam telur dan ayam juga. Cuman dalam pertanyaan ini lebih cenderung bagaimana Instagram @priskarum ya. Bagaimana memilih telur dan ayam yang bagus. Berarti ada telur dan ayam yang jelek. Nah, boleh Mas Adi, bagaimana memilih telur dan ayam yang bagus Oh, agar tercerahkan bagi semua sahabat suara Iya, iya. Masalah keamanan pangan kan mestinya. Ini bukan Iya. pertanyaan nggak serius juga kan? Yes, betul, betul, betul. Ya, apa namanya? Kalau telur itu memang resikonya pasti busuk ya. Dan memang resiko kita itu kita nggak bisa tahu gitu kan. Di dalam cangkang itu seperti apa kondisinya. Karena Iya. masa simpan telur itu ada di suhu ruang dan kalau mau lebih memperpanjang taruh di dalam suhu yang terkontrol yang lebih rendah. Di Di kulkas gitu ya? kulkas gitu. Contoh kalau di industri ya itu kita bisa nyimpen telur ayam sebelum ditetaskan asal dalam kondisi ruang holding room istilahnya, ruang pendingin yang suhu dan kelembapannya terkontrol itu bisa sampai 18-20 hari bahkan bisa. 20 hari masih bisa. Masih bisa, tapi memang menurun hatchability. Itu contoh yang saya sampaikan, telur itu sebenarnya kalau disimpan dengan baik itu bisa awet. Kalau masalah apa namanya kualitas kerabang itu relatif sebenarnya. Artinya memang kita punya standar kualitas kerabang cangkang yang mestinya baik dan menjadi pilihan dari konsumen. Pengennya yang coklat, kereng gitu, terus tebel gitu. Tapi kalau yang kerabangnya tipis-tipis, putih, itu memang cenderung dia itu tipis. Kalau tipis itu relevansinya lebih cepat mudah membusuk karena apa? Karena dia biasanya pori-porinya juga lebih terbuka, mudah masuk kuman. Itu perbedaannya dari sisi kualitas kerabang. Jadi kalau kita mendapati telur milihnya wah ini murah yang putih-putih nih, yang tipis gitu. Nggak apa-apa tapi harus cepat dikonsumsi. Nggak bisa disimpan lama-lama gitu karena mudah busuk. Artinya semuanya bisa gitu. Iya, iya, iya. Dan kalau daging yang menjadi isu itu biasanya kita sempat lihat di medsos itu kayak sapi ya, gelonggongan, ayam Oh, gelonggongan. daging gelonggongan ya. Tapi nek gelonggongan kan memang konteksnya kayak sapi itu dimasuki lewat mulutnya ya. Kalau ayam ini biasanya disuntikkan di daging. Disuntikkan di dagingnya. Kalau di ayam ini, kalau itu juga sebenarnya menyebabkan lebih cepat busuk karena air yang
dimasukkan juga kita nggak ngerti kualitasnya, terus kemudian basah seperti itu juga akan lebih mudah kuman berkembang biak, dan otomatis cirinya kita bisa melihat dia netes-netes, berair, kadang gembung, kayak gitu. Kalau ciri dari dagingnya, cari aja yang putih mulus, karena ayam itu memang termasuk daging putih ya, beda sama hewan berkaki 4 yang suka dibilang daging merah. Jadi biasanya dia memang putih, dan kalau dia sudah mulai membusuk, biasanya dia sudah ada lebam-lebamnya. Aromanya juga aroma jelas ya, aroma itu juga menjadi indikasi umum. Boleh Ya, 1-2 menit ya. Jadi gini, boleh. Tuhan itu maha adil. Jadi pada saat telur itu dikeluarkan dari pantat ayam, itu dia akan terlapisi dengan lilin. Sudah ada lapisan lilinnya. Iya. Nah, justru banyak orang, bahkan kita menyarankan telur itu kalau keluar dari ayam dalam keadaan bersih tidak perlu lagi dicuci. Jangan dicuci, jangan Karena dikerok. kalau dicuci lininnya itu akan terbuka. Nah, kalau terbuka ya lebih baik taruh aja, jangan masukkan ke kulkas ya. Dan ciri telur yang sudah rusak itu kalau dikocok gini dia bunyi. Oh, bunyi. Ya, itu yang lebih gampang ya. Karena kuning telur itu posisi ada di tengah. Dan itu ada ikatnya. Ya. Namanya halasa. Nah, ikat inilah kadang-kadang kalau telur sudah lama itu akan putus ikatnya ini gitu. Namanya halasa. Nah, ya halasa ini yang putus ya, itu terus jadi goncang, itu satu. Kalau masalah warna telur itu ya ada betulnya, ada juga ya mungkin jangan salah. Kalau kita ke Amerika, ke Eropa tidak akan jumpa namanya telur warna coklat. Karena itu genetik lagi, warna putih, gitu loh, ya kan? Oh iya betul. Nah itu masalahnya, warna belum tentu kalau warna ya, itu tidak bisa karena genetik ya. Jadi ya tergantung dari bentuk telurnya, jangan sampai retak ya. Nah kalau ayam itu sendiri, ya memang kalau bisa kita tahu diproses di mana, sebenarnya ayam itu semua daging itu kan ada bakteri, dan bakteri itu pada suhu tertentu dia akan doubling. Dia akan terus meningkat dan sebagainya, itu akan membuat peningkatan bakteri di dalam ayam itu karena dia bisa makan protein. Sehingga kalau kita ini tidak membeli ayam yang baik, akhirnya yang kita makan kelihatannya daging, tapi sebenarnya dagingnya dimakan sama bakteri. Sehingga proteinnya jadi rendah. Nah untuk itu proses pada saat penyembelian sampai jadi finish itu penting melalui rantai dingin. Karena dinginnya ayam ada yang di es ya dari awal dan sebagainya, itu dingin itu bukan membunuh bakteri tapi tidak memberi kesempatan bakteri itu tumbuh berkembang. Nah, berkembang kan di situ loh. Wah, jadi memang ya itu perlu apa namanya ya, perlu pengetahuan yang agak praktis ya. Tapi kalau sudah digoreng, dikai bumbu, dikai crispy ya sembuh. Enggak kelihatan. Apalagi modalnya lapar. Wah, sudah langsung sikat habis ya. Tidak apa-apa gitu ya. Oke, baik. Banyak sekali hal yang kita dapatkan ya dari apa yang sudah disampaikan di acara podcast kali ini. Sekali lagi kita banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Insinyur Ahmad Dawami dan juga Dr. Eri Setiawan yang sudah memberikan wawasan-wawasan, informasi-informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Dan juga kita mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat Suara Dokter Hewan yang sudah mengikuti podcast dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya, di like and subscribe. Dan kita juga memberikan kesempatan kepada seluruh mitra PDHI. Di sini ada logo PDHI nih. Nah, ada perusahaan-perusahaan atau mitra-mitra PDHI yang diperbolehkan juga memberikan tap in, bisa nongol di gelas ini atau bisa juga ditampilkan di layar di belakang kita. Dan itu menjadi satu hal yang penting. Jadi bisa segera menghubungi yang tertera di bawah ini atau langsung DM ke IG. Baik, itu yang bisa kita diskusikan, kita obrolkan pada kesempatan podcast kali ini. Kita banyak berharap bisa memberikan manfaat dan pencerahan-pencerahan kepada seluruh sahabat Suara Dokter Hewan. Suara Dokter Hewan, sehat hewanku, sehat Indonesiaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Satu pencerahan yang Mas baik. Erik, terima kasih. Masyarakat